salah. Ini publik pojok-pojok ini menyumbat nadi kehidupan. Kita tinggalkan situasi kecamuk banjir bandang yang melanda ibu kota Podo-Podo. Lantas kemana mereka? Tentu saja mereka berpindah ke tempat-tempat pengungsian. Tempat-tempat pengungsian mulai dibangun. Tempat-tempat pengungsian mulai dipenuhi oleh warga kota yang digempur oleh banjir. Satu persatu mereka harus pindah ke tempat pengungsian. Karena rumah-rumah mereka
yang datang tiba-tiba ini ternyata juga dibarengi dengan banjir peduli. Padahal sebelumnya di kota ini, di ibu kota Poco-Poco ini, kepedulian antar sesama itu boleh dibilang jarang sekali. Wah, kok tiba-tiba pada saat banjir bandang ini datang, ya kok tiba-tiba juga dibanjiri peduli. Ya, bantuan perahu karet mulai berdatangan. Kardus-kardus yang berisi air mineral, susu, mie instan mulai berdatangan. Kepedulian yang tiba-tiba mulai membanjiri kota ini. Tapi yang satu ini saya tidak tahu, karena ini buku saya hitam. Ya, slide-nya tuh terus ya kan? Saya harus tanya yang gambar ya. Obat-obatan itu, obat-obatan penyakit apa? Penyakit otak, penyakit otak biasa. Karena obat itu tidak boleh dipakai sembarangan. Oke, iya. Itu plastik apa tuh? Adalah karena di sini bukan apotek kan ya. Resep-resepnya juga iya. Saya tak berani. Iya. Kamu jangan medeni-medeni. Situasional seperti ini, wah, ini sangat sensitif. Inilah bantuan-bantuan yang muncul secara tiba-tiba. Akhirnya banjir bandang ini beradu dengan banjir peduli. Banyak posko-posko peduli didirikan. Yang pasti posko-posko peduli ini didirikan oleh banyaknya partai yang ada di Republik Poco-Poco ini. Partai uget-uget mendirikan posko peduli banjir. Tidak jauh 100 meter dari posko peduli banjir yang didirikan partai uget-uget ada partai undur-undur. Kita harus pegang dulu. Partai undur-undur tidak mau kalah. Dia juga mendirikan posko sangat peduli banjir di perempatan. Ternyata partai Gedebus tidak ketinggalan juga. Mereka mendirikan posko teramat sangat-sangat sekali peduli banjir. Akhirnya di tengah-tengah bencana ini terciptalah festival peduli. Festival peduli yang hanya terjadi di Republik Poco-Poco. Bahkan unik, festival peduli banjir ini, karena banjir di ibu kota Poco-Poco ini terjadi tiap tahun. Jadi budaya teman, sebentar Pak. Ya. Akhirnya warga ini hafal bener. Bah, omonganmu tadi salah aku ya. Tapi ada runtutannya. Oh,
pas akhirnya warga ini apa? Bahkan sudah membuat kalendernya. Nah, anehnya lagi ada satu kawasan yang memang harus dievakuasi itu tidak mau. Sudah tahu setiap tahun banjir, mau dievakuasi itu tidak mau. Bisa nih. Banyak batu-batu biasa itu mas. Bukan. Digali-gali itu di jalan-jalan. Ya karena mereka menunggu bantuannya. Gitu. Nah, kapan lagi mendapatkan bantuan gratis? Mendapatkan sembako gratis? Memang ini salah satu simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Warga diuntungkan dengan datangnya bantuan. Partai-partai yang ratusan jumlahnya di Republik Poco-Poco ini juga diuntungkan. Jadi inilah bentuk semangat bersatu padu membela yang keliru. Ini luar biasa sekali. Ini hanya terjadi di Republik Poco-Poco. Inilah kondisi Republik Poco-Poco. Bencana satu ke bencana berikutnya. Kita tinggalkan kondisi Republik Poco-Poco. Kita tinggalkan pengungsian yang memang unik kondisi. Tetapi di tengah-tengah kecamuk yang terjadi di Republik Poco-Poco ini, tiba-tiba beliau Bapak Durjono ini pulang dari lawatannya. Pak Durjono ini pulang karena mendapatkan kabar negerinya dilanda bencana. Kecamuk tiada henti. Bahkan istana Pak Durjono, istana negara Pak Durjono juga mengalami kebanjiran. Ini Pak Durjono kan? Ini tidak ada hubungannya dengan siapa-siapa. Ini Pak Durjono. Pak Durjono, Presiden Republik Poco-Poco, mendapatkan kabar. Lantas dia bergegas pulang. Dia ingin melihat kondisi negaranya. Dia ingin menatap negerinya secara makro lewat layar lebar di dalam istana. Meskipun Pak Durjono harus cincing-cincing celana masuk ke dalam istana. Tepuk tangan buat Pak Durjono. Stop. Kenapa Pak? Ngomong kesusahan kok ditepuk tangan. Kalau kayak gitu bukan Kalau tidak poco-poco tidak ada. enggak. Sabar. Enggak, menerima bantuan nggak toko masalahnya. Iya. Jadi penyimpang ini ada menyesatkan juga. Daripada dia yang keliru dengan saya toh. Saya ini terenyuh. Sedih. Coba kau
nyatu di sini.